Kita segera ke informasi seputar pemilu 2014, Saudara. Rapimnas Partai Golkar memasuki hari kedua, tetapi langkah Golkar hingga kini masih belum jelas terbaca. Selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter SCTV David Rizal. David, apakah benar poros baru akan terbentuk? Ya, selamat siang Senandung Nacita dan juga saudara. Hingga saat ini kepastian mengenai apakah poros baru akan terbentuk dari Rapimnas ke-6 Partai Golkar ini masih belum dapat diketahui karena baru saja berlangsung yaitu sesi pertama, yaitu rapat paripurna pertama dalam serangkaian Rapimnas ke-6 Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Sekjen dari Partai Golkar. Dan saudara, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kemanakah sebenarnya arah koalisi yang akan ditentukan oleh Partai Golkar. Namun pada pembukaannya ARB tadi selaku Ketua Umum Partai Golkar sudah menegaskan bahwa hari ini merupakan hari penentuan arah koalisi dari Partai Golkar. Dan sebelumnya saudara, pada pertemuan-pertemuan politik sebelumnya ARB juga sempat bertemu dengan beberapa ketua umum dari partai lainnya, yaitu ARB sempat mengunjungi Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ke kediamannya dan juga sempat melakukan pertemuan juga di Hambalang dan juga di Gedung Bakri Tower bersama Ketua Umum dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Selain itu juga ARB nampaknya giat melakukan pertemuan politik juga dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum dari Partai Demokrat. Dan saudara, mengenai isu atau kabar terbaru mengenai arah koalisi politik yang akan dilakukan ARB ke arah Partai Demokrat, hal ini sudah dibentuk dengan pembentukan tim 6 yang terdiri dari 3 orang dari Partai Golkar dan juga terdiri dari 3 orang dari Partai Demokrat dengan mewacanakan akan mengusung calon wakil presiden dan capres dan cawapres, yaitu ARB sebagai calon presiden dari Partai Golkar, sedangkan Pramono Edi yaitu calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Dan hal ini akan menentukan bagaimana arah koalisi dari Partai Golkar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Isu terbentuknya poros baru Golkar dan Demokrat mengemuka sejak Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. 3 petinggi Golkar dan 3 petinggi Demokrat dalam tim 6 ditugaskan untuk membahas pembentukan poros baru ini. Jika koalisi ini terbentuk, kemungkinan besar akan mengusung pasangan Abu Rizal Bakri dan Pramono Edi Wibowo sebagai capres dan cawapres. Opsi pasangan ARB sebagai capres dan wapresnya adalah Pak Pramono Edi dari Partai Demokrat. Itu yang paling kuat? Hanya satu. Tinggal nanti menunggu bagaimana sikap dari Ketua Umum partainya masing-masing yang akan dilempar di Rapimnasnya masing-masing. Ya, pembentukan koalisi baru ini dan sekaligus juga kemungkinan adanya calon presiden dan wakil presiden dan akan diusung bersama. Nah, ini memang di dalam pertemuan itu setelah ada beberapa kali pertemuan yang sangat intensif kita bicara, kemudian muncul dari berbagai macam simulasi, muncul itu ARB dan Pramono Edi. Namun pengamat politik menilai poros baru ARB Pramono Edi tidak akan mampu menyaingi poros Jokowi dan poros Prabowo. Saya yakin pasangan ini juga tidak akan mendapatkan suara yang signifikan, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya berapa sih elektabilitas dari Pramono Edi Wibowo, ya. Itu bahkan sangat di bawah banget, ya. Bukan cuma pada konvensi nasional Partai Demokrat tapi juga pada tingkatan nasional. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, terkait pembentukan poros baru antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat, pengamat politik Burhanuddin menilai bahwa ini hanyalah langkah dari Partai Golkar untuk memecah suara dari PDIP dan Gerindra. Namun justru hal ini dinilai dapat menguntungkan kubu Prabowo. Berikut kutipan dari keterangan Burhanuddin selengkapnya. Kan survei terakhir kami, kalau misalnya ada 3 pasangan, Jokowi JK, kemudian Prabowo Hatta dan melawan Abu Rizal Bakri Pramono Edi Wibowo, itu elektabilitasnya paling buncit dengan perolehan sekitar 10,6%. Ya, yang patut untuk kita curigai, partai ini maju memang sengaja untuk mengacaukan hasil pemilu, terutama untuk merugikan kepentingan elektoral Joko Widodo. Praktis
akan menguntungkan secara elektoral kepada Prabowo Subianto. Karena tren Prabowo Subianto mengalami kenaikan dalam 2 bulan terakhir, sementara tren Joko Widodo itu mengalami penurunan. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Rapimnas ke-6 Partai Golkar. Kembali ke Anda, Senandung Nacita di studio. Ya, terima kasih David atas laporan Anda. Saudara, selain Golkar, Partai Demokrat hari ini juga menggelar Rapimnas dan sudah bergabung bersama kami Maria Anneke. Anneke, apa agenda Demokrat hari ini? Ya, terima kasih Senandung Nacita dan juga saudara. Agenda Rapimnas Partai Demokrat hari ini adalah untuk membahas konsolidasi dan juga penentuan sikap pada Pilpres 2014 ini. Rapat akan dilangsungkan secara tertutup pada pukul 2 siang nanti, dan hingga kini panitia partai masih mempersiapkan ruangan Golden Ballroom dari Hotel Sultan untuk digunakan pada Rapimnas. Dan sekitar pukul 10 pagi tadi juga kami melihat Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang turut mempersiapkan agenda Rapimnas bersama dengan panitia partai lainnya. Sebelumnya Partai Demokrat dan Partai Golkar juga sudah membentuk tim 6 yang beranggotakan 3 petinggi dari Partai Demokrat dan 3 petinggi dari Partai Golkar untuk membahas kemungkinan kerjasama antara dua pihak pada Pilpres 2014 ini. Dan pada Jumat 16 Mei yang lalu juga Partai Demokrat telah mengumumkan hasil konvensi Demokrat yang diolah selama 8 bulan lamanya dengan hasil Dahlan Iskan sebagai pemenang. Meski begitu, kami mendapatkan informasi dari Syarif Hasan, Ketua DPP Harian Partai Demokrat, bahwa nama Dahlan Iskan nantinya tidak akan diajukan meskipun pemenang konvensi, namun nama Pramono Edi atau ipar dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dipasangkan dengan petinggi dari Partai Golkar. Dan saat ini juga belum ada keputusan apakah Partai Demokrat akan membentuk poros baru atau akan bergabung dengan poros lainnya, poros Jokowi ataupun poros Prabowo. Dan banyak pihak yang berharap bahwa Rapimnas ini dapat memberikan keputusan yang tepat untuk Pilpres 2014. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Hotel Sultan Jakarta. Kembali ke studio bersama Anda, Senandung Nacita. Ya, terima kasih Anneke atas laporannya, dan sebelumnya David juga melaporkan dari Rapimnas Golkar.